Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor ular sanca yang sangat besar. Ular ini menjadi sombong karena merasa paling kuat dan ditakuti penghuni hutan lain. Hanya ada satu hewan yang berani menyadarkan ular sanca untuk mengubah perilakunya, yaitu ulat bulu. Bisakah hewan kecil ini melakukannya? Yuk kita ikuti kisahnya. Dan ulat bulu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Paman Giri di program Dongeng Kanal KPK. Hai, anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang berani, jujur, dan hebat. Sama seperti kalian. Sama juga dengan cerita yang akan Paman Giri sampaikan kepada adik-adik hari ini. Kisahnya tentang keberanian. Keberanian siapa? Nah, Paman Giri akan mengajak adik-adik untuk berjalan-jalan sekarang. Kita akan berjalan-jalan masuk ke sebuah hutan yang sangat lebat. Kalian tahu, kalau di dalam hutan yang sangat lebat, ada banyak hewan-hewan yang juga tinggal di sana. Sebutkan misalnya ada singa, atau harimau, atau gajah. Ada juga hewan yang bergelantungan di pohon-pohon kera-kera yang banyak. Dan ada juga satu hewan yang oleh hewan-hewan lain dianggap sangat menakutkan. Hewan apa itu? Itu adalah seekor ular sanca. Ular sanca ini ukurannya sangat besar adik-adik. Dan ular sanca ini sangat kuat. Wah, bahkan ular sanca ini pun punya perilaku yang sangat sombong. Ular sanca merasa bahwa dirinya adalah yang paling kuat, paling besar, dan juga paling hebat di antara hewan-hewan lain di dalam hutan. Sampai membuat hewan lain banyak yang merasa ketakutan. Ular sanca tahu bahwa dia hewan yang ditakuti, sehingga dia pun melakukan hal yang tidak baik kepada hewan lain. Dia bisa memerintahkan kepada hewan yang lain, "Hei, badak, siapkan untuk aku makanan." Badak menurut. "Hei, kera-kera yang di atas pohon, ambil untuk aku semua yang ada di atas." Kera-kera pun menurut, karena hewan-hewan lain satu hutan merasa takut dengan ular sanca yang besar dan kuat. Tapi ada satu hewan lain yang ternyata ingin sekali menyadarkan sang ular. Adik-adik tahu hewan apa yang kemudian datang kepada sang ular sanca? Bukan seekor harimau yang besar, tapi dia adalah seekor ulat bulu yang kecil. Iya, ulat bulu. Mungkin adik-adik pikir, ulat bulu bisa apa untuk melawan ular sanca yang besar dan kuat? Nah, bagaimana caranya ulat bulu ini kemudian bisa menyampaikan kepada ular sanca supaya tidak lagi menjadi hewan yang sombong? Dia merasa dirinya paling kuat, paling besar, dan paling hebat di antara hewan lain yang ada di dalam hutan. Semua hewan ketakutan, semua hewan takluk, dan semua hewan menurut kepada apapun perintah dari ular sanca. Disuruh mengambil makanan, mau. Mengambil buah-buahan yang ada di atas pohon, kera-kera itu pun mengambil. Kemudian untuk mengambil binatang buruan dari harimau, harimau pun menyerahkan kepada ular sanca. Tidak ada yang berani adik-adik. Kesombongan ini kemudian dibicarakan oleh seluruh warga hewan yang ada di hutan. Tetap tidak ada yang berani. Tapi ada satu hewan lain yang kemudian memberanikan diri untuk berbicara dengan ular sanca. Dia adalah seekor ulat bulu.
Adik-adik pernah lihat ulat bulu? Iya, kecil. Kadang-kadang ulat bulu pun bisa tertiup angin, betul? Tapi apa yang membuat ulat bulu ini berani untuk bisa menghadap kepada ular sanca dan mengatakan, "Hei, ular sanca, kau jangan jadi hewan yang sombong. Ketahuilah bahwa aku si ulat bulu bisa mengalahkanmu." Seluruh hewan yang ada di hutan terkaget, adik-adik. Belum pernah ada yang berani untuk mau mengalahkan sang ular sanca. Tapi ini ulat bulu yang kecil, kok dia bisa ya? Ulat bulu kemudian menyampaikan hal ini kepada ular sanca. "Aku bisa mengalahkanmu." Ular sanca kemudian bilang, "Hei makhluk kecil, bisa apa engkau?" Ulat bulu kemudian menyampaikan, "Ular sanca, aku bisa mengalahkanmu untuk nanti, tapi kalau aku benar menang, kau harus berjanji." "Boleh." Ular sanca mengatakan boleh. Dia akan menuruti apapun permintaan dari ulat bulu apabila ulat bulu berhasil mengalahkannya. "Kau harus menjadi ular yang tidak sombong dan tidak menakut-nakuti hewan lain yang ada di hutan ini." "Baik," kata ular sanca. Ular sanca merasa yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan ulat bulu. Adik-adik, ulat bulu kemudian menyampaikan tantangan. "Aku berjanji kepadamu, ular sanca, dalam waktu 3 minggu ini, siapa di antara kita yang bisa terbang, maka dia adalah pihak yang menang." Ular sanca bingung. Bagaimana bisa terbang? Tapi ular sanca pun yakin bahwa ulat bulu pun tidak bisa terbang. Adik-adik, waktu berjalan, seluruh hewan di hutan kemudian juga menjadi jurinya. Apa yang terjadi? Dalam waktu 3 minggu, ulat bulu berubah menjadi sebuah kepompong. Dan kemudian tiba-tiba keluarlah seekor kupu-kupu yang indah, mengepakkan sayapnya, dan dia terbang tinggi. Seluruh hewan yang ada di hutan menyaksikan dan kemudian bersorak-sorai. Betul, ulat bulu sekarang bisa mengalahkan ular sanca. Dia bisa terbang berubah menjadi seekor kupu-kupu. Sejak saat itulah ular sanca kemudian tidak lagi menjadi hewan yang sombong dan menakut-nakuti hewan yang lain. Ulat bulu adalah seekor hewan yang sangat berani untuk menyampaikan kebenaran. Sama juga dengan kalian, ya. Kalian adalah anak-anak Indonesia yang berani, jujur, dan hebat. Sampai ketemu lagi dengan Paman Geri, adik-adik. Nah, adik-adik, dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran berharga, yaitu kita tidak boleh sombong terhadap orang lain, karena belum tentu kita yang paling hebat.